Shalom, nama saya David Jonathan dari 12 IPS 1 dan kali ini akan menjelaskan tentang iptek di era globalisasi. Globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek berperan sangat besar terutama bagi ekonomi dan perkembangan yang telah meningkat penggunaan pengetahuan dan teknologi asing yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Contohnya, selama tahun 2004 sampai 2014, aliran pengetahuan dari para pemimpin teknologi mungkin telah menghasilkan sekitar 0,7 poin persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja per tahun untuk sektor negara rata-rata. Terus yang kedua, globalisasi di bidang iptek menyebarkan pengetahuan. Globalisasi juga membawa manfaat utama, yaitu satu, menstimulasi penyebaran pengetahuan dan teknologi. 2. Membantu menyebarkan potensi pertumbuhan ke seluruh negara. Tetapi, keterkaitan saja tidak cukup. Asimilisasi pengetahuan asing dan kapasitas untuk membangunnya paling sering membutuhkan pengetahuan ilmiah dan teknik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan modal manusia dan penelitian dan pengembangan dalam negeri sangat penting untuk membangun kapasitas untuk menyerap dan menggunakan pengetahuan asing secara efisien. Tiga adalah dampak iptek bagi bangsa Indonesia. Dampak iptek bagi bangsa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah antara lain memudahkan informasi, memudahkan komunikasi, meningkatkan fasilitas kesehatan, efektivitas penyelesaian pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan pengenalan budaya lokal ke luar negeri. Sedangkan versi negatifnya adalah melunturkan budaya lokal, informasi tidak baik bisa memunculkan ideologi baru seperti radikalisme, vandalisme, ekstremisme, dan lain-lain. Perilaku konsumtif, individualisme, kesejahteraan cyber, serta ketergantungan dalam teknologi. Terus juga kita masuk ke aspek ekonomi di bidang iptek. Aspek ekonomi di bidang iptek ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya bagi kehidupan ekonomi antara lain makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing bagi bangsa Indonesia. Terus semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri dan juga mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar yang berpotensi untuk mengakibatkan makin terdesaknya produk-produk buatan lokal terutama tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Juga perekonomian negara kita berpotensi akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya pihak luar negeri dapat mendikte atau menekan pemerintah hingga rakyat kita. Lalu akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Lalu juga ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang kita dapat ambil diantaranya adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Terus menguatnya regulasi hukum dan pembuat peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Lalu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum antara lain polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada dampak negatifnya yang dapat kita ambil antara lain menimbulkan tindak anarkis di antara masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Lalu ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu selain itu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.
Ya, itu aja, sekian dari saya David. Terima kasih.